42068 5B Budidaya Perikanan. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan tentang penyuluhan ikan cupang. Teman-teman jangan lupa ditonton ya. Ikan cupang memiliki nama latin Betta sp. Ikan ini banyak memiliki penggemar, salah satunya untuk menjadi cupang aduan. Pada tahun 1970, ikan cupang jenis baru dimasukkan ke Indonesia. Jenis tersebut ada bersirip pendek dan panjang. Cupang sirip pendek dijadikan cupang aduan dan sirip panjang dijadikan ikan hias karena ekornya yang sangat indah. Oleh karena itu, ikan cupang sangat prospek untuk dibudidayakan melihat peluang pasarnya yang terbuka lebar. Permintaan komoditi ikan hias belakangan ini terus meningkat terutama bagi masyarakat perkotaan. Pelaku utama kegiatan usaha budidaya ikan hias masih sangatlah terbatas sehingga memberikan peluang yang cukup prospektif bagi para penggemar ikan hias untuk melakukan budidaya secara komersial. Di antara sekian banyak jenis ikan hias air tawar yang sedang berkembang, di antaranya adalah ikan hias cupang Betta sp. Yang pemeliharaannya cukup sederhana, tetapi sulit dilakukan apabila tidak memperhatikan teknologi dan cara budidaya yang baik. Ikan cupang memiliki keunggulannya yaitu dapat bertahan hidup di tempat sempit. Ini didasari oleh ia mempunyai labirin, yaitu perangkat pernafasan tambahan yang terletak pada sebelah rongga insangnya. Dengan alat canggih yang konstruktif ini, cupang mampu mengkonsumsi oksigen langsung dari udara bebas. Yang jarang bisa dilakukan ikan lainnya. Kenyataan ini gampang dideteksi apabila kita perhatikan bahwa setiap beberapa menit cupang menyembulkan moncongnya ke permukaan air. Cara pemijahan ikan cupang. Yang pertama, kita melakukan pemilihan induk. Induk cupang yang hendak dipijahkan apabila sudah mencapai umur sekitar 6-7 bulan dengan panjang total 5-6 cm. Induk-induk harus sehat dan tidak cacat. Persiapan wadah. Tempat untuk pemijahan ikan cupang sangatlah mudah. Cupang bisa dipijahkan dalam akuarium dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm atau dalam bak yang sudah diberi sekat. Yang ketiga, pemasukan induk. Setelah persiapan wadah selesai, maka induk jantan dapat dimasukkan terlebih dahulu, lalu kemudian disusul dengan induk betina. Setelah dimasukkan beberapa saat nanti setelah melakukan setelah itu induk jantan akan membuat gelembung-gelembung untuk sarang dari telur yang akan dikeluarkan oleh betina. Yang keempat, proses pemijahan. Pemijahan ikan ini dapat diketahui dengan menyaksikan cupang-cupang tersebut saling adu badan kayak berpelukan di tanaman air dan melayang sampai beberapa saat. Kemudian akan keluar telur dan akan segera dibuahi oleh induk jantan. Setelah itu perawatan benih. Telur-telur akan menetas setelah 2-3 hari. Setelah menetas, induk ikan diangkat biar si induk ini nggak makan anak-anaknya. Benih-benih bisa dikasih pakan setelah berumur 4 hari dengan kutu air yang sudah disaring. Setelah itu perawatannya pergantian air dilakukan 2 hari sekali dengan menyimpan kotoran-kotoran yang ada di dasar wadah. Kesehatan ikan cupang. Penyakit dapat muncul karena beberapa faktor antara lain pakan yang kurang higienis atau hal ini dapat terjadi apabila pakan alami ikan berasal dari tempat yang kotor. Yang kedua itu kualitas air yang buruk. Hal ini terjadi apabila terlalu lama tidak diganti. Yang ketiga, tubuh ikan terluka diakibatkan karena perlakuan kasar tidak tepat saat penangkapan ikan. Beberapa penyebab munculnya penyakit tersebut harus dicegah. Adapun upaya pencegahannya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan pakan alami sebelum diberikan dengan melakukan penyaringan. Yang kedua, melakukan pergantian air maksimal 3 hari sekali. Yang ketiga, menempatkan wadah pemeliharaan di tempat yang teduh.
Yang keempat, mempertahankan suhu air dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjemur wadah pemeliharaan sebelum di bawah terik matahari. Penjemuran dilakukan 2 hari sekali pada pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang selanjutnya, ketika musim hujan, tambahkan air hangat hingga suhu normal. Yang pengobatan penyakit, yang pertama ini penyakit bakterial, penyakit jamur putih. Penyakit ini disebut juga dengan penyakit white spot. Penyebab penyakit ini adalah cendawan atau jamur. Cendawan ini berbentuk seperti kapas. Penyebab tumbuhnya jamur ini adalah pemberian pakan alami yang kotor dan tidak diganti sehingga pH menjadi rendah dan kondisi ikan sedang kurang baik. Gejala cupang yang terkena penyakit ini yaitu sesekali menggetarkan tubuh dan siripnya. Cupang sering membenturkan tubuh pada benda keras di sekitarnya. Terdapat bintik-bintik putih seperti garam pada tubuh dan siripnya. Ikan yang terkena bintik putih segera diisolasi dan diobati. Wadah yang digunakan harus lebar. Obat dapat dibeli di toko perikanan. Pengobatan dilakukan 3 hari berturut-turut. Yang kedua, penyakit busung. Penyakit busung disebut juga dengan gas bubble. Penyebab penyakit ini adalah bakteri Salmonella, muncul karena pemberian pakan yang tidak higienis. Gejala cupang yang terkena penyakit ini adalah ikan selalu berada di permukaan, perut ikan membengkak dengan sangat besar, sisik pada perut ikan terlihat mengembang seperti buah salak. Untuk mengobati penyakit ini cukup sulit. Ikan yang terkena penyakit pada stadium akut umumnya tidak bisa bertahan hidup. Obat yang digunakan adalah Medisana Food, bisa juga dengan perendaman pada larutan antibiotik Flagi 500. Perendaman ikan dilakukan selama 1-2 jam. Setelah perendaman, ikan diberi pakan alami utuh air. Pemberian pakan dilakukan sedikit demi sedikit. Saat makan tersebut diharapkan antibiotik bisa masuk ke dalam tubuh ikan. Selanjutnya, penyakit non bakterial. Yang pertama adalah penyakit gigit ekor. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan cupang pada ekornya. Penyakit ini menyebabkan sirip ikan menjadi rusak. Penyakit ini tidak terlalu membahayakan bagi tubuh ikan, namun harga cupang terutama yang jenis hias menjadi rendah. Agar cupang tidak menggigit ekornya, perlu diadakan langkah, yaitu melakukan penggantian air maksimal 3 hari. Tidak sering-sering mendekatkan dengan cupang lain dan memberikan makanan cupang secara cukup. Yang selanjutnya ini penyakit bacul. Bacul adalah kondisi cupang yang tiba-tiba pucat atau warnanya hilang. Kondisi ini bisa muncul meskipun ikan tidak terinfeksi. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara tidak memindahkan cupang dengan tangan atau serok, melakukan penggantian air yang telah kotor dengan segera. Yang terakhir, tidak mendekatkan ikan cupang dengan yang lebih besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.